أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di serial Muharram saya ingin memberi sebuah kajian tentang al-hirs atau ketamakan, kerakusan. Salah satu dari kisah yang ditampilkan di tragedi Asyura adalah bagaimana para musuh-musuh Allah, musuh Imam Husain alaihissalam dan ahli baitnya, mereka tergiur oleh iming-iming yang dijanjikan oleh penguasa saat itu. Mereka tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan saat itu dan lebih memilih iming-iming, walaupun itu kelak menjerumuskan mereka di neraka dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Anehnya, yang tergiur adalah orang-orang yang sekali lagi adalah pengikut atau pengklaim dirinya sebagai pengikut agama Islam, pengikut agama kakek seorang yang akan dibantai mereka. Begitu jeleknya, begitu buruknya, begitu busuknya sikap tamak ini, sikap rakus ini, hingga semua yang telah mereka kumpulkan dari ibadah maupun amal baik lainnya hancur seketika dan habis hanya dalam waktu sesaat, yaitu di hari 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Sungguh sangat merugi sekali orang-orang yang telah mengumpulkan amalan baik dan juga ibadah, tapi akhirnya sia-sia. Karena apa? Karena mereka rakus akan dunia, karena mereka memilih sesuatu yang tidak kekal dan mengorbankan sesuatu yang kekal. Ini juga merupakan ibrah, merupakan hikmah bagi muslimin setelah tragedi Karbala, bahwa perlu selalu waspada akan diri sendiri, kemampuan diri sendiri untuk selalu beristiqomah dalam kebenaran ini. Karena iblis itu sangat cerdas untuk menjerumuskan manusia agar dia memiliki teman yang sangat banyak yang dapat dijerumuskan ke dalam api neraka. Tugasnya iblis memang demikian. Tugasnya iblis adalah mengajak sebanyak mungkin dari kalangan manusia dan jin agar mereka menemaninya kelak di neraka, mendapat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan iblis. Salah satu dari jebakan iblis adalah menimbulkan atau menanamkan, atau setidaknya kalau sudah tertanam pada diri manusia, menyuburkan rasa tamak tersebut hingga dapat mengalahkan atau melupakan janji-janji Allah tentang surga, janji-janji Allah tentang keabadian nikmatnya, dan lebih mengutamakan iming-iming duniawi yang tidak kekal. Bahkan belum tentu juga mereka mendapatkannya. Karena berapa banyak musuh Imam Husain alaihissalam yang mati sebelum mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Al-Mal'un Ibnu Ziyad, Al-Mal'un Yazid bin Muawiyah. Jadi perlu kewaspadaan sangat
kewaspadaan yang berlipat agar kita tetap mampu menjaga keimanan, mampu menjaga tekad untuk menggapai nikmat Allah SWT, nikmat Allah yang berupa surga, nikmat Allah yang berupa rahmat surgawi atau rahmat Allah yang abadi kelak di akhir. Karena dunia ini begitu fana, tapi tidak sedikit manusia juga tergiur dan terkecoh dengan nikmat-nikmat yang tidak kekal ini. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang mengatakan, saya pernah mendengar sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW beruban karena satu ayat ini. Tayyabatni Hud, saya beruban karena surah Hud. Beberapa mufassirin yang pernah saya dengar bahwasanya mereka menafsirkan karena di dalam surah Hud itu banyak ancaman-ancaman Allah SWT, cerita-cerita ancaman Allah SWT terhadap kaum-kaum sebelumnya. Tapi sebagian mufassirin yang lain mengatakan bahwasanya bukan karena itu. Itu mungkin salah satu alasan, tapi alasan yang lebih tajam adalah karena di sana terdapat satu ayat, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, dan beristiqomahlah kamu wahai Muhammad dan bersama orang-orang yang ikut bersamamu. Rasulullah SAW dikenal sebagai manusia yang sangat welas asih, sangat sayang terhadap umatnya. Beliau tidak mampu melihat kesedihan umatnya, saking sayangnya terhadap umatnya. Beliau tahu bahwasanya istiqomah itu sangat berat. Seandainya itu diperintahkan untuk beliau saja, mungkin tidak sampai membuat beliau beruban. Karena di dalam surat yang lain, di dalam surat Asy-Syura, Allah juga berfirman, wastaqim kama umirta. Tapi tidak pernah Rasulullah SAW bersabda bahwasanya surat Asy-Syura mengakibatkan aku beruban. Tapi surat Hud, wastaqim kama umirta, membuatnya beruban. Kenapa? Karena ada lanjutan ayat tersebut, wa man taba ma'ak. Begitu juga orang-orang yang bersamamu. Beratnya istiqomah ini beliau mampu menanggungnya. Tapi ketika itu dibebankan kepada umatnya, beliau menjadi kasihan terhadap umatnya. Untuk demikian pentingnya istiqomah, pentingnya menjaga kualitas keimanan, menjaga tetap ingat akan tujuan, karena itu bisa merem atau mengkontrol amalan-amalan kita. Salah satunya adalah agar tidak tergiur dengan atau tidak tamak, tidak rakus akan dunia yang fana ini. Ada beberapa hadis yang ingin saya sebutkan di sini, ingin saya nukilkan di sini dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam tentang arti tamak, arti rakus. Waqad su'ila 'anil hirs. Beliau ditanya tentang arti rakus. Apa itu? Ma huwa talabul qalil bi dha'atil katsir. Subhanallah. Rakus adalah huwa talabul qalil, mencari yang sedikit dengan menghilangkan yang banyak. Ini terjadi mulai dari zaman ke zaman. Yang kita saksikan, yang kita nukil saat ini, yang ingin kita tampilkan adalah sejarah Asyura, sejarah Karbala saat itu. Bahwasanya memang mereka menghilangkan yang banyak, mereka mencari yang sedikit, yang fana, untuk menghilangkan malah yang lebih banyak. Ukhrawi mereka korbankan, surga mereka korbankan, hanya demi sesuatu yang tidak berarti. Perlu ada pembelajaran dalam diri agar bisa sampai, atau tidak, setidaknya tidak mau mengorbankan sesuatu yang besar, sesuatu yang abadi dengan sesuatu yang tidak abadi. Hadis kedua mengatakan, al-hirsu ana'un mu'abbad. Tamak itu adalah kesulitan yang abadi.
Orang yang terjangkit sifat tamak, sifat rakus, dia pasti akan susah hidupnya. Dia selalu kurang. Dan ini menyiksa. Seandainya seseorang itu qanaah, seseorang itu mau menerima apa adanya, apa yang telah Allah berikan kepadanya, walaupun mungkin tidak sesuai, tidak seperti yang dimiliki oleh orang lain, yang dia idam-idamkan, tapi rasa qanaah tersebut bisa menghiburnya, bisa meredamnya, bisa menenangkan hatinya, dibanding orang yang sudah walaupun memiliki segalanya, memiliki harta yang melimpah, banyak cita-citanya yang terpenuhi, tapi dia masih rakus, masih tamak, masih belum puas dengan apa yang dia miliki, maka dia akan tidak tenang dalam menjalani hidup ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas kajian-kajian yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.